Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat yang akan kami buat. Saya Sabira Aprilia sebagai ketua, dan anggota saya adalah Anastasia Natalia, Bagas Wijdan, Rashin Alvan, dan Jody Setiawan Dante. Video ini kami buat untuk tugas sistem perancangan teknik, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti. Pertama adalah saya akan menjelaskan tentang proses perancangan dengan metode VDI 2221. Yang ini terdiri dari 4 tahap utama, yakni yang pertama adalah problem analysis atau task clarification, yang kedua adalah conceptual design, yang ketiga adalah embodiment design, dan yang keempat adalah detail design. Task clarification itu berisi pengumpulan informasi atau data tentang syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh rancangan alat tersebut dan juga batasan-batasannya. Dan yang selanjutnya adalah conceptual design. Conceptual design berisi struktur-struktur fungsi pencarian ide, prinsip-prinsip pemecahan masalah yang cocok, dan mengkombinasikan menjadi konsep varian. Di sini juga terdapat requirement list. Lalu selanjutnya adalah embodiment design atau perancangan wujud. Di sini kami merancang wujud dari benda-benda tersebut, lalu bentuk elemen suatu produk, perhitungan teknik, dan pemilihan bentuk dan ukuran. Lalu selanjutnya adalah perancangan detail. Dalam perancangan detail terdapat hasil rancangan suatu dokumen produk. Di sini berisi tentang sketsa benda, gambar mesin, detail gambar mesin, sistem pengoperasian, dan pemilihan komponen dari standar yang sudah ada. Lanjut. Task clarification. Alat kami yaitu adalah alat bantu tunanetra travelator conveyor. Apa fungsi dari peralatan ini? Fungsi dari peralatan ini adalah seperti nama dari alat sendiri, fungsinya adalah membantu para penderita tunanetra untuk menyeberang jalan dengan aman. Apa yang akan dirancang? Yang harus dirancang adalah travelator dengan handrailing yang akan membantu penderita tunanetra menyeberang sebagai pemandu untuk menyeberang agar penderita tunanetra tersebut dapat menyeberang dan sampai di seberang jalan dengan aman dan benar. Lanjut. Bagaimana karakteristik dari hal yang dirancang? Alat penyeberang jalan menggunakan travelator seperti yang ada di bandara, yang jalan terus gitu. Dengan handrailing yang dapat naik turun, alat akan otomatis berfungsi saat lampu lalu lintas berwarna merah dan handrailing akan naik ke permukaan. Begitu pula beberapa detik sebelum lampu hijau turun, handrailing akan turun ke bawah tanah gitu. Dan alat pun berhenti bekerja. Sistem naik turun handrailing ini menggunakan hidrolik yang dapat dikontrol. Selanjutnya, setelah menentukan klarifikasi tugas, kita akan menentukan requirement list. Requirement list itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama adalah demand dan yang kedua adalah wish. Demand itu adalah kebutuhan. Jadi definisi dari demand itu sendiri adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam segala situasi. Dengan kata lain, jika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi, maka solusinya tidak akan dapat diterima. Selanjutnya, pengertian dari wish atau keinginan adalah persyaratan yang harus dipertimbangkan kapanpun memungkinkan, mungkin dengan ketentuan bahwa mereka hanya menjamin kenaikan biaya yang terbatas. Sementara perbedaan dari demand dan wish ini juga penting pada tahap evaluasi, karena seleksi tergantung pada pemenuhan tuntutan, sementara pada saat evaluasi hanya dilakukan pada varian yang sudah memenuhi tuntutan. Error. Sebentar. Selanjutnya, untuk menyusun requirement list itu sendiri, kita dapat melihat referensi dari buku. Di sini sudah tersedia main headings beberapa, geometri, kinematik, force, energi, material, dan sebagainya, beserta dengan contoh-contoh apa saja yang bisa kita tambahkan dalam requirement list kita. Selanjutnya, kami sudah menyusun requirement list kami, alat bantu tunanetra travelator conveyor. Yang pertama adalah geometris. Geometris dari main rider kami itu panjangnya kurang dari 100 meter, lebarnya kurang dari 1 meter yang merupakan demand. Selanjutnya, geometris dari handrailing, tingginya kurang dari 2 meter dan panjangnya kurang dari 100 meter, yang merupakan demand juga.
Selanjutnya ada kinematika. Dapat bergerak sesuai perintah secara konstan dengan kecepatan kurang dari 0,35 meter per second yang merupakan demand atau kebutuhan. Selanjutnya gaya, kami berharap agar Main Rider ini dapat menahan beban kurang dari 100 kg. Selanjutnya energi yang digunakan berasal dari motor listrik dan pompa hidrolik yang merupakan kebutuhan. Selanjutnya material, ada beberapa alat yang dapat dibeli dan dirancang dengan bahan yang terjangkau, yang merupakan demand. Selanjutnya, keinginan kami adalah kami memakai stainless steel 304 untuk hand railing karet atau komposit dengan plat baja untuk travelator. Requirement list berikutnya adalah keselamatan. Saat alat ini beroperasi, traffic light akan berada pada posisi merah, jadi tidak akan ada kendaraan yang lewat, dan hand railing dapat menghalangi kendaraan yang ingin menerobos lampu merah yang bersifat demand atau kebutuhan. Selanjutnya, perakitan membutuhkan waktu yang lama untuk merancang dan memasang alat ini. Selanjutnya, kami menginginkan alat kami ini bersifat permanen. Untuk pengoperasian, alat akan berfungsi atau bergerak pada saat traffic light menunjukkan lampu merah. Hand railing akan naik ke permukaan dan alat akan otomatis berhenti pada saat lampu hijau sehingga hand railing akan turun. Selanjutnya, kami berharap perawatan akan kami lakukan setiap 6 bulan sekali. Dan memerlukan biaya besar dalam pembuatan dan perawatan. Selanjutnya, abstraksi akan dijelaskan oleh Jody Dante. Jod, Yodi. Sorry. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat abstraksi dari recruitment list awal melalui tahap 1 sampai dengan tahap 5. Tahap yang pertama dan yang kedua yaitu 1. Hilangkan pilihan personal dan mengabaikan persyaratan yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi dan batasan pokok. Ada geometris, hand rider-nya yaitu panjangnya kurang dari 100 meter, lebar kurang dari 1 meter, hand railing tinggi kurang dari 2 meter, panjang kurang dari 100 meter, dan ada kinematika, kecepatan laju travelator kurang dari 0,4 sampai 0,6 meter per second, dan kecepatan laju hidrolik hand railing dan pompa motor listrik. Selanjutnya ada gaya, Main Rider dapat menahan beban kurang dari 100 kg. Untuk tahap yang ketiga, ada ubah data kuantitatif menjadi kualitatif. Yang pertama dapat dioperasikan dengan sistem kontrol. Yang kedua, signal atau sensor menggunakan sensor traffic light. Yang ketiga, tidak dapat menahan beban yang berlebih. Yang keempat, membutuhkan biaya dan tenaga dan biaya yang lebih besar. Dan yang kelima, memastikan kecepatan yang sesuai dengan untuk laju travelator agar menyesuaikan dengan lamanya waktu traffic light. Ada tahap keempat, yaitu generalisir dari tahap sebelumnya, dapat bekerja dalam hitungan menit. Yang kedua, menggunakan sensor otomatis dari traffic light. Yang terakhir, tahap kelima, formulasikan permasalahan dalam bentuk pemecahan atau solusi yang netral, yaitu alat bantu tunanetra menyeberang menggunakan travelator berdasarkan traffic light. Berikutnya struktur fungsi. Struktur fungsi dari alat kami bisa dilihat di layar. Jadi langkah awal untuk mengaktifkan travelator untuk berfungsi yaitu dari sensor yang berada di traffic light. Saat traffic light berwarna merah, sensor akan memberikan sinyal kepada travelator agar dapat bergerak. Lalu motor listrik AC bergerak dan memicu hand railing muncul ke permukaan dengan menggunakan pompa listrik hidrolik. Lalu saat beberapa milisecond sebelum traffic light berwarna hijau, sensor akan memberikan sinyal agar hand railing untuk kembali turun ke permukaan. Dan pada saat lampu hijau, alat otomatis berhenti. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jody. Ya, berikutnya adalah cara menyusun matrik prinsip-prinsip solusi.
Untuk mewujudkan alat ini, kami memiliki 3 solusi dan 4 subfungsi. Yang pertama adalah menyalakan motor, memiliki 3 varian, yaitu motor AC, motor bensin, dan motor DC. Yang kedua, menggerakkan hand railing. Ada 3 varian juga, yaitu hidrolik, pneumatik, dan dinamo. Yang ketiga, size regulatornya ada kecil, sempit, dan besar. Kemudian yang keempat, ada sensor, menggunakan sensor effect hall, sensor LDR, dan microcontroller. Ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk menyalakan motor AC, kelebihannya adalah bolak-balik dan murah. Kekurangannya adalah suplai listrik tidak maksimal. Yang kedua, ada motor bensin, kelebihannya mesin lebih ringan, suara dan getarannya juga lebih halus. Kekurangannya memiliki komponen pengapiannya harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Yang ketiga ada motor DC, lebih hemat energi, suplai listrik lebih besar, kekurangannya tidak bolak-balik atau searah, dan mahal. Mahal menggerakkan hand railing. Menggerakkan hand railing ada hidrolik. Yang pertama, kelebihannya itu ringan, mudah dalam pemasangan, sedikit perawatan, dan sistem hidrolik hampir 100% efisien. Kurangannya itu fluida yang digunakan mahal. Yang kedua ada pneumatik, kelebihannya ketersediaan yang tak terbatas, kekurangannya menimbulkan suara bising, mudah terjadi kebocoran, dan memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Yang ketiga ada dinamo, kelebihannya suaranya lebih halus, kekurangannya kumulator berasnya bisa aus dalam jangka waktu tertentu jika penggunaannya selalu menggunakan HRM. Dan ada size regulatornya juga. Yang pertama ada kecil, kedua sempit, ketiga besar. Ada sensornya juga. Sensornya ada yang pertama S, kelebihannya adalah biaya murah, sensor ini tidak akan terpengaruh oleh kontaminasi lingkungan, dan bertahan lama. Kekurangannya itu tegangan yang dihasilkan kecil. Yang kedua ada LDR. Kelebihannya itu tidak akan terganggu dengan gangguan eksternal, dan penyusunnya material yang populer. Biaya produksinya juga kecil. Kekurangannya itu tidak dapat mendeteksi cahaya dengan tingkat intensitas yang rendah, dan lambat dalam mendeteksi cahaya. Yang ketiga ada microcontroller. Kelebihannya yaitu operasi sistem ini lebih ringan dan cepat, tidak menggunakan banyak aturan dalam penulisan bahasa pemrogramannya. Kekurangannya itu hanya dapat menjalankan satu perintah dalam satu waktu. Selanjutnya, untuk menyusun varian desain, yang pertama, menyalakan motor, variannya itu motor AC bolak-balik, motor AC. Menggerakkan hand railingnya menggunakan hidrolik. Size regulatornya small, kecil. Sensornya SEH, sensor effect hall. Varian yang kedua ada motor bensin, menggerakkan hand railingnya menggunakan pneumatik, size regulatornya sempit, sensornya sensor LDR, dan varian yang ketiga menyalakan motornya ada motor DC, menggerakkan hand railingnya menggunakan dinamo, size regulatornya besar,
dan sensornya menggunakan microcontroller. Sensornya menggunakan, salah. Varian yang kedua menyalakan motornya menggunakan motor bensin, kemudian dinamo, menggerakkan hand railingnya menggunakan dinamo, ses travelatornya menggunakan ses travelatornya sempit, dan sensornya menggunakan microcontroller. Kemudian varian yang ketiga, untuk menyalakan motor ada motor DC, menggerakkan hand railing menggunakan pneumatik, dan ses travelatornya itu besar, sensornya itu menggunakan LDR, Lag Dependent Resistor. Selanjutnya adalah varian desain yang pertama, yaitu seperti awalnya, jadi alat ini akan berfungsi jika sensor mengaktifkan travelator. Jadi mengaktifkan travelator agar bergerak. Travelator ini bergerak dengan menggunakan motor AC, dan hand railing akan bergerak menggunakan hidrolik. Next slide. Untuk varian yang kedua, kita menggunakan sensor LDR untuk mengaktifkan travelator. Travelator akan berfungsi akan berjalan menggunakan motor DC, lalu hand railing akan naik menggunakan sistem pneumatik. Next slide. Untuk yang ini, kita menggunakan microcontroller dari traffic light untuk mengaktifkan travelator, yang mana travelator nanti sendiri akan bergerak menggunakan dinamo, lalu travelator akan bergerak menggunakan motor bensin, lalu hand railing akan naik menggunakan dinamo. Next slide. Dalam leksi desain konsep, kami menggunakan guideline VDI 2225, yang mana angka berikut memiliki arti 0 adalah tidak puas, 1 adalah dapat ditoleransi, 2 dapat memadai, 3 adalah baik, dan 4 adalah ideal. Next. Di sini kita menilai 3 varian yang telah ditentukan. Small disruption, disturbance, simple operation, functional safety, simple construction, efisiensi, ketahanan mesin, dan semua skor ini di total menjadi 18, 15, dan 13. Semua ini bergantung pada penilaian dari masing-masing varian. Total RT adalah total per 24. 24 ini berasal dari 6 komponen penilaian dan 4 komponen dari guideline VDI. Next. Ini adalah seksi desain konsep yang kedua. Material, assembly, jasa total. Kita bisa lihat skornya di sini dan jumlahnya 10, 10, dan 9. RE adalah total dibagi 12. 12 adalah berasal dari 3 komponen penilaian dan 4 komponen dari guideline VDI. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Oke. Ini adalah gabungan dari R teknis dan R ekonomis akan dijumlahkan lalu dibagi 2, dan hasil yang terbesar adalah hasil yang dengan varian yang terbaik, dan setelah dijumlahkan dan dibagi mendapatkan nilai 2,1,63, yaitu adalah varian yang pertama, nomor 1, yang menggunakan ini, motor AC, hidrolik, dan traffic light. Ya, Dengan Hall effect sensor. nah, penutup selanjutnya desain konsep yang kami jelaskan akan kami buat embodiment desainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman Bagas Wisda Widodo pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Gas lu tadi Kembali.